Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kemarin kita ulas lagi tentang isi kandungan surat Ad-Duha, kemudian isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Dalam surat Ad-Duha ini, tujuan daripada turunnya surat Ad-Duha atau asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya adalah bermaksud, Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menghibur Kanjeng Nabi, menyenangkan dan bahkan menenangkan hati Nabi yang sedang kesusahan karena ejekan dari kaum kafir Quraisy. Dalam sebuah riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah disebutkan bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad 15 hari. Lamanya wahyu tidak turun membuat orang-orang Quraisy mengatakan, "Hei, Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya." Kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha kepada Kanjeng Nabi sebagai bantahan atas dugaan tersebut. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Ad-Duha adalah yang pertama, berbuat baik dan bersifat santun terhadap anak yatim. Sebagaimana dalam sebuah ayatnya yang berbunyi ayat 6 ya, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Kanjeng Nabi-nya juga terlahir dari seorang yatim piatu. Makanya Kanjeng Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dan untuk menyayangi, berbuat baik terhadap anak yatim. Kenapa? Karena perlu dikuatkan mentalnya. Indung teu boga, bapak teu aya, karek ngeluh-ngeluh kasaha, rek cerit-cerit kasaha. Mau ke siapa mengeluh, itu tidak ada. Makanya sayangi anak yatim meskipun nakal ya. Sayangi, karena biasanya ini anak yatim nakal ya. Kenapa? Karena nggak ada yang ditakuti. Ayah nggak ada, ibu nggak ada ya. Tapi banyak juga anak yatim yang tidak nakal, tapi kebanyakannya nakal. Selanjutnya, bermurah hatilah, bersikap dermawan terhadap pengemis atau fakir miskin yang minta-minta. Kalau ada yang ngamen, kita tidak punya uang, bagaimana? Maaf Pak, lagi kosong. Kalau kata pengemisnya, pelit loh, gimana respon kita? Wow, bledik orangnya. Lah ya. Udah senyumin aja kalau ada pengemis yang seperti itu. Maaf nggak ada, seueun Pak Haji, kan gitu. Seolah-olah menghina. Di bagaimana kan kalau orang yang seperti itu? Seueun Pak Haji, lah kabae kita menekku. Gimana ayo responnya kalau begitukan? Senyumin aja, karena ada larangan menghardik orang yang meminta-minta. Beramal baik di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup di akhirat. Terutama membantu orang lain, memberi sedekah. Kepada siapa dulu memberi sedekah? Afdalnya, masih ingat? Pada keluarga dulu, keluarga terdekat, anak istri, kemudian ponakan, orang tua, kemudian tetangga yang terdekat rumahnya, terdekat pintu rumahnya, kanan kiri, depan belakang. Kalau ada uang lebihan 10 kanan 10 kiri rumah, depan rumah, belakang rumah. Kemudian hendaklah bersikap baik dan santun, tidak sombong dan angkuh kepada orang lain. Selanjutnya, menghindari perbuatan dosa dan maksiat agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu isi kandungan surat Ad-Duha. Selanjutnya, isi kandungan hadis keutamaan memberi. Bunyinya, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Artinya tangan di atas adalah fal yadul ulyah yal munfiqah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, wal yadus suflah yasailah. Tangan di bawah adalah orang yang menerima. Awas, bukan yang meminta, yang menerima. Nah, untuk bersedekah diusahakan yang terbaik. Denis ngasih beras, berasnya yang paling bagus. Tong nu dibikin teh beuneur malulu nyala leutiknya biasanya saparotong. Dibikin kasih aura ya jang nyangu. Ditingali teh ieu mah jang hayam. Ya, dala leutik beuneur nu dibikin ku si Denis contoh ya. Geus awurkeun bejang hayam, wur kan erepnya. Habis saja. Tidak kemakan dan tidak terbawa oleh si aura untuk sholat. Nasi apa? Berasnya itu. Tapi kalau berasnya beras yang terbaik, si Denis merek beras yang paling bagus ke si Hafiz, pasti dimasak. Habis dimasak, habis dimakan tenaganya buat sholat, dapat pahala tuh si Denisnya, pahala sholatnya. Ya, ketika memberi makan kepada orang lain yang suka sholat. Selanjutnya, makna tangan di bawah berarti orang yang menerima. Menerima di sini adalah menerima pemberian seseorang bukan karena kita meminta, karena saja pemberian tersebut merupakan hadiah. Sebagaimana sabda Nabi Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, bahwa suatu ketika Rasulullah memberi sesuatu untukku, lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih fakir dibandingkan diriku. Nabi lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta padahal engkau tidak memintanya juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat maka janganlah berharap. Jadi lamun aya nu mere barang bere ka urang ulah dusun, maksudna ulah dusun kieu. Si Apit dibere ku si Epan, ya dibere duit. Hei itu jang batur we sih. Teh dusun gitu teh. Itu jang batur jeung si Denis urang mah mampu euy. Bere itu kanu leuwih teu mampu ti saya. Itu teh enggak boleh seperti itu teh kata Kanjeng Nabinya. Ketika dikasih sedekah, dikasih pemberian, terima saja dulu oleh kita dan berterima kasihlah kepada yang memberi. Epan, nuhun ya. Hatur nuhun pisan ya. Tas dipasihan. Nah, setelah itu si Hafid merasa dirinya tidak merasa ada kelebihan rizki. Si Hafiz kasihkan tuh ke si Denis misalkan. Denis, ada rezeki nih. Nah, si Hafiz itu dapat pahala juga. Ya, pemberian dari si Epan diterima oleh si Hafiz. Si Hafiznya dikasihkan lagi ke si Denis. Si Hafiznya dapat pahala lagi. Berbeda ketika si Hafiznya nolak, Epan bikin dulu si kasih Denis, dapat pahala mah si Hafizna moal. Nah, harus cerdas makanya. Si Epan ngasih ke si Hafiz, Epannya dapat pahala, diterima oleh si Hafiz, diterima kasihkan, lalu diberikan lagi ke si Denis. Hafiznya meskipun itu dari si Epan dapat pahala kebaikan karena sudah menjadi hak miliknya. Ya, kasihkan ke si Denis, maka pahalanya akan dapat ya si siapa? Si Hafiznya.